Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destiana Nurfitriani. Saya dari Program Studi Pendidikan Geografi Angkatan 2018, Universitas Lambung Mangkurat. Nah, hari ini saya akan membahas mengenai mitigasi dan adaptasi terhadap bencana. Secara umum, bencana dapat didefinisikan sebagai serangkaian peristiwa yang dapat mengancam penghidupan masyarakat dan juga mengganggu, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan fasilitas umum, korban jiwa, dan juga lain sebagainya. Berdasarkan sumber dan penyebab, bencana dapat digolongkan menjadi bencana alam, bencana non-alam, dan juga bencana sosial. Bencana alam merupakan peristiwa yang terjadi akibat adanya tenaga endogen dan juga tenaga eksogen. Tenaga endogen merupakan tenaga yang berasal dari dalam bumi, contohnya seperti tektonisme dan juga vulkanisme. Sementara tenaga eksogen merupakan tenaga yang berasal dari luar bumi, contohnya seperti curah hujan, kemudian intensitas penyinaran matahari, dan juga perubahan suhu. Nah, Indonesia terletak di antara 4 pertemuan lempeng dunia, yaitu lempeng Asia, lempeng Eurasia, lempeng Australia, dan juga lempeng Pasifik. Nah, pertemuan 4 lempeng ini menyebabkan Indonesia rawan terjadi bencana alam, seperti gempa dan juga gunung meletus. Bencana alam terdiri atas bencana alam geologi, bencana alam hidrometeorologi, dan juga bencana alam ekstraterestrial. Yang pertama kita akan membahas mengenai bencana alam geologi. Bencana alam geologi terdiri atas letusan gunung api, gempa, tanah longsor, dan juga tsunami. Yang pertama kita akan membahas mengenai gempa. Bencana alam yang pertama adalah gempa. Nah, gempa adalah getaran atau goncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat adanya pelepasan energi dari dalam bumi sehingga menyebabkan terjadinya gelombang seismik. Gempa juga dapat disebabkan oleh adanya aktivitas vulkanisme. Kekuatan gempa dapat diukur melalui seismometer. Kekuatan gempa bermacam-macam tergantung kedalaman dari pusat gempanya. Gempa berkekuatan 3 skala Richter umumnya belum dapat dirasakan oleh sebagian penduduk, sementara gempa berkekuatan 7 skala Richter hingga lebih dapat dirasakan oleh seluruh penduduk dengan wilayah yang luas dan berpotensi sangat mengancam dan mengakibatkan kerusakan yang sangat hebat. Nah, di sini merupakan gambar dari dampak terjadinya gempa. Dampak gempa sendiri dapat menyebabkan kerusakan fasilitas dan sarana prasarana umum. Kemudian gempa juga dapat menyebabkan robohnya jalan, rumah, kemudian amblasan tanah, longsor, dan dapat juga mengakibatkan bencana susulan seperti kebakaran, dan apabila gempa terjadi di bawah permukaan laut dapat menyebabkan terjadinya tsunami. Nah, bencana alam geologis yang kedua adalah erupsi atau letusan gunung api. Seperti yang kita ketahui, Indonesia terletak di antara deretan gunung api aktif atau ring of fire, sehingga kondisi ini menyebabkan Indonesia sangat rentan terjadi bencana alam erupsi ini. Erupsi atau letusan gunung api dapat disebabkan oleh adanya aktivitas magma di perut bumi yang terdorong oleh gas bertekanan tinggi. Nah, cairan magma yang keluar dapat disebut dengan lava. Suhu lava dapat mencapai 700 hingga 1200 derajat Celcius. Nah, fenomena gunung meletus atau erupsi sangat mengerikan dan membahayakan. Contoh dampak dari adanya letusan gunung api yaitu adalah gangguan pernafasan akibat abu vulkanik yang telah dikeluarkan saat terjadinya erupsi. Kemudian, dampak lainnya seperti adanya hujan abu vulkanik dan juga banjir lahar dingin. Nah, kemudian bencana alam geologis yang selanjutnya adalah tsunami. Tsunami adalah gelombang pasang yang terjadi di dasar laut secara berturut-turut atau bertahap. Ini merupakan contoh dari tsunami. Gelombang tsunami dapat merambat ke segala arah. Tenaga gelombang ini bersifat statis terhadap ketinggian dan kelajuannya. Kecepatan gelombang tsunami di laut dapat mencapai 500 hingga 1000 km per jam. Tetapi, saat mendekati daratan, menurun hingga 30 km per jam. Nah, tsunami dapat terjadi akibat adanya gempa di dasar laut atau juga karena letusan gunung api bawah laut, longsoran di bawah laut, dan juga deformasi. Tsunami merupakan salah satu bencana alam yang sangat berbahaya. Dampak dari tsunami
Bencana alam geologis yang selanjutnya adalah tanah longsor. Nah, tanah longsor merupakan perpindahan material batuan, bahan rombakan, tanah, ataupun bahan campuran lainnya yang bergerak dari atas menuju lereng. Nah, pada umumnya, tanah longsor sering terjadi di daerah lereng yang terjal dan juga bebatuan tidak stabil. Biasanya, tanah longsor dapat diakibatkan karena curah hujan dan juga gravitasi di daerah bebatuan yang tidak stabil. Kemudian, faktor penyebab tanah longsor selain karena faktor alam, bisa juga karena faktor manusia. Selanjutnya kita akan beralih ke bencana alam hidrometeorologi. Secara geografis, Indonesia terletak di lintang rendah dan mengakibatkan Indonesia berada di iklim tropis, sehingga Indonesia memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan juga musim hujan. Posisi ini yang menyebabkan Indonesia sangat rawan terhadap bencana hidrometeorologis. Bencana hidrometeorologis contohnya seperti banjir, angin puting beliung, kebakaran hutan, kekeringan, dan lain sebagainya. Nah, bencana alam hidrometeorologi yang pertama yaitu adalah banjir. Bisa diperhatikan, ini adalah banjir. Nah, banjir merupakan sebuah fenomena yang ditandai dengan limpasan air atau genangan air di daratan. Banjir merupakan sebuah fenomena limpasan air yang terjadi melebihi kapasitas normal sehingga menggenangi daratan. Fenomena banjir sering dikaitkan dengan fenomena alam karena banjir biasanya dapat terjadi karena faktor alam, tapi juga bisa terjadi karena faktor manusia. Nah, contoh dari faktor-faktor penyebab banjir misalnya adalah curah hujan, erosi dan sedimentasi, kemudian rusaknya drainase atau perubahan kondisi daerah aliran sungai, kemudian membuang sampah sembarangan, kawasan kumuh. Nah, dapat diperhatikan pada gambar ini adalah dampak dari fenomena banjir. Bisa kita lihat bahwa banjir tentunya sangat merugikan kehidupan karena akan menghambat transportasi, contohnya seperti ini. Kemudian, banjir juga dapat merusak fasilitas-fasilitas umum dan fasilitas lainnya. Kemudian, banjir juga dapat mengakibatkan korban jiwa dan juga kerusakan perabotan. Oke, bencana alam yang selanjutnya adalah angin puting beliung. Ini merupakan gambar dari angin puting beliung. Kalian perhatikan bahwa angin puting beliung merupakan angin yang berbentuk spiral. Nah, angin ini dapat terjadi dalam waktu sekitar 5 hingga 30 menit. Kecepatan angin ini terjadi sekitar 60 hingga 90 km per jam yang dapat menyapu luas wilayah sekitar 5 hingga 10 km. Nah, angin ini terbentuk akibat adanya tekanan udara yang terlalu besar pada skala lokal dan terjadi pada tempat yang memiliki awan cumulonimbus. Nah, awan cumulonimbus merupakan awan hitam yang sering disebut dengan awan badai. Awan ini terbentuk akibat adanya perubahan temperatur dan juga tekanan udara di atmosfer. Angin puting beliung umumnya sangat sulit untuk dideteksi karena ini datang secara tiba-tiba. Nah, di wilayah Indonesia selain angin puting beliung sering juga terjadi fenomena badai buruh atau thunderstorm. Fenomena ini biasanya merupakan fenomena badai disertai dengan hujan deras atau biasanya terkadang juga bisa terjadi hujan es. Nah, biasanya fenomena ini menyebabkan sengatan listrik atau petir. Nah, selanjutnya bencana alam hidrometeorologis yang ketiga adalah kekeringan. Nah, kekeringan merupakan sebuah fenomena di mana intensitas curah hujan relatif rendah sehingga cadangan air menurun. Nah, berkurangnya cadangan air ini menyebabkan penurunan fungsi lahan dalam menyimpan air. Nah, hal ini tentunya akan dapat menyebabkan gagal panen, kekurangan gizi, kekurangan bahan makanan, serta kematian. Nah, kekeringan dapat disebabkan oleh faktor alam dan juga faktor manusia. Kekeringan yang disebabkan oleh faktor manusia umumnya terjadi karena kebutuhan air yang sangat banyak, tetapi
tidak sebanding dengan ketersediaannya. Sementara kekeringan yang disebabkan oleh faktor alam itu ada 4 jenis, yaitu pertama ada kekeringan meteorologis, kemudian ada kekeringan hidrologis, kemudian ada kekeringan pertanian, dan yang terakhir ada kekeringan hidrotopografi. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah kekeringan meteorologis. Kekeringan meteorologis merupakan sebuah fenomena yang berkaitan dengan tingkat curah hujan pada suatu musim yang terjadi di bawah normal. Nah, yang kedua adalah kekeringan hidrometeorologis. Kekeringan hidrometeorologis merupakan kekeringan yang disebabkan karena kekurangan pasokan air permukaan tanah. Nah, kekeringan ini dapat diukur berdasarkan elevasi muka air tanah, muka air sungai, waduk, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah kekeringan pertanian. Kekeringan pertanian itu berkaitan dengan kondisi kandungan air di dalam tanah, sehingga tanaman tidak mampu memenuhi kebutuhan air pada suatu periode tertentu dalam wilayah yang cukup luas. Nah, biasanya kekeringan pertanian terjadi setelah kekeringan meteorologis. Dan yang terakhir ada kekeringan hidrotopografi. Kekeringan hidrotopografi merupakan kekeringan yang disebabkan oleh perubahan tinggi muka air pada musim kemarau, musim hujan, dan serta topografi lahan. Nah, selanjutnya ada jenis bencana alam yang selanjutnya, yaitu bencana alam ekstraterestrial. Nah, bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang disebabkan oleh benda-benda langit atau benda-benda luar angkasa seperti komet, asteroid, meteor, dan lain sebagainya. Nah, bencana alam ekstraterestrial contohnya seperti hantaman meteor yang menyebabkan kerusakan di permukaan bumi atau bahkan dapat mengakibatkan kepunahan massal seperti yang terjadi pada zaman dinosaurus. Nah, yang selanjutnya adalah bencana non-alam. Bencana non-alam merupakan bencana yang tidak disebabkan oleh faktor alam. Contoh dari bencana non-alam contohnya seperti epidemi atau wabah penyakit dan juga kegagalan teknologi. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai epidemi dan wabah penyakit. Nah, seperti kita ketahui, iklim sangat berperan penting dalam persebaran penyakit. Iklim dapat mempengaruhi persebaran penyakit seperti contohnya dengan suhu dan juga kelembapan. Suhu dan kelembapan tentunya sangat berperan penting dan juga berpengaruh terhadap penyebaran virus ataupun parasit. Nah, ini berkaitan dengan perkembangbiakan mereka sehingga lebih mudah untuk penyebarannya. Kemudian untuk wabah sendiri merupakan sebuah peristiwa berjangkitnya penyakit menular dalam masyarakat dalam jumlah yang meningkat pada waktu tertentu dan lebih keadaan secara umum di daerah tertentu. Nah, faktor iklim juga sangat mempengaruhi terhadap penurunan ketahanan tubuh manusia. Selain itu juga mempengaruhi terhadap penyebaran virus atau penyakit. Biasanya lebih sering terjadi gangguan pernapasan. Nah, contohnya seperti virus influenza atau flu burung, kemudian seperti yang sekarang sedang marak terjadi yaitu adalah COVID-19 atau virus corona yang juga terkait dengan gangguan pernafasan. Nah, bencana non-alam yang selanjutnya adalah kegagalan teknologi. Kegagalan teknologi merupakan sebuah peristiwa yang dapat terjadi akibat kelalaian, kesalahan pengoperasian, kemudian juga dapat terjadi karena kesalahan desain dan juga karena kesengajaan manusia sendiri dalam menggunakan teknologi umumnya dari bidang industri. Nah, kegagalan teknologi dapat memberikan dampak seperti kebakaran, kemudian dapat terjadi pencemaran bahan kimia radioaktif atau nuklir, kemudian dapat juga menyebabkan kecelakaan industri serta kecelakaan transportasi yang menyebabkan kerugian harta benda, bahkan kerugian jiwa. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa teknologi diciptakan untuk mempermudah kehidupan manusia, sehingga untuk mengurangi dampak dari kegagalan teknologi, seharusnya kita harus lebih tepat dalam menggunakan teknologi. Kita harus memanfaatkannya dengan cara yang benar dan juga baik.
Nah, jenis bencana yang terakhir berkaitan dengan gambar ini, yaitu bencana sosial. Nah, bencana sosial itu terdiri atas konflik sosial maupun teror. Nah, bencana ini berkaitan dengan ketidakharmonisan masyarakat sehingga dapat memicu bencana tersebut. Seperti kita ketahui, Indonesia memiliki keragaman budaya dan juga suku bangsa. Hal ini juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya bencana sosial. Nah, yang pertama adalah konflik sosial. Nah, konflik sosial merupakan sebuah fenomena yang melibatkan adanya konflik sosial, kerusakan sosial, atau huru-hara yang memicu suatu gerakan massal yang bersifat merusak tatanan dan tata tertib yang telah ada. Kondisi ini dapat dipicu oleh kecemburuan sosial, kemudian budaya, dan juga ekonomi yang dikemas sebagai pertentangan antar suku, agama, ras, atau bahkan sara. Nah, konflik sosial dapat terjadi karena adanya ketimpangan yang sangat kronis, seperti kemiskinan, kemudian juga kebohongan publik, kemudian ada penindasan, kecemburuan, fanatisme, dan juga prasangka terhadap kelompok lain. Nah, oleh karena itu, kita sebagai masyarakat yang baik, sebaiknya kita harus mencoba meningkatkan toleransi dan sikap saling menghargai dalam kehidupan sosial dan juga kehidupan sehari-hari untuk dapat meminimalisir dampak dari konflik sosial tersebut. Yang terakhir adalah teror. Teror merupakan sebuah usaha untuk menciptakan ketakutan, kengerian, dan juga kekejaman yang dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok. Nah, aksi teror biasanya dilakukan secara disengaja menggunakan kekerasan ataupun ancaman, sehingga mengakibatkan perasaan takut terhadap masyarakat luas, serta dapat menimbulkan korban yang juga bersifat massal, dan juga dapat menyebabkan kerugian harta benda, kerusakan sarana dan prasarana, fasilitas publik, serta dapat merusak lingkungan hidup dan juga bahkan mengancam nyawa. Oke, beralih ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai mitigasi bencana. Nah, mitigasi bencana merupakan sebuah usaha untuk dapat mengurangi akibat dari resiko bencana. Mitigasi bencana terdiri atas 3 tahap, yaitu tahap prabencana, bencana, dan juga pasca bencana. Oleh karena itu, tindakan mitigasi bencana harus terdiri dari beberapa prinsip, yaitu cepat, tepat, keterpaduan dan koordinasi, kemudian berdaya guna, kemudian transparansi, akuntabilitas, kemudian kemitraan, dan juga pemberdayaan, non-diskriminatif, dan juga non-proletisi. Nah, tindakan mitigasi yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai gempa. Nah, saya akan memberikan beberapa tips terkait dengan mitigasi gempa ketika terjadi gempa. Misalkan ketika kita sedang berada di rumah atau ruang kelas. Yang pertama, jangan panik, jangan memaksa untuk keluar. Coba jauhi daerah-daerah yang dekat dengan lemari, kemudian rak, dan benda-benda yang juga dapat tergantung di dinding. Karena itu merupakan salah satu penyebab bahaya. Kemudian mencoba berlindung di bawah meja ataupun tempat tidur. Tutup kepala kita menggunakan bantal, tas, atau benda lainnya. Selanjutnya, jika kita sedang berada pada gedung atau ruangan umum, yang harus dilakukan jangan panik. Tetap tenang, karena jika Anda panik akan menyebabkan orang lain juga panik. Kemudian, jangan menggunakan lift untuk keluar. Gunakanlah tangga darurat. Kemudian Anda juga harus menjauhi rak, lemari, atau benda-benda lain yang bisa membahayakan. Kemudian ikuti petunjuk petugas atau pegawai yang ada. Kemudian jika kita sedang berada pada lift, Anda harus menekan semua tombol. Jika Anda sudah dapat keluar, pastikan keadaan aman dan coba untuk menuju tempat yang lebih aman. Nah, dan jika Anda terjebak di dalam lift, Anda harus tetap tenang, kemudian segera hubungi petugas menggunakan intercom yang telah tersedia. Selanjutnya, jika kita sedang mengendarai kendaraan atau mobil,
sebisa mungkin harus cepat dihentikan, kemudian menuju daerah yang lapang yang terhindar dari bangunan-bangunan tinggi, papan reklame, dan sebagainya. Kemudian Anda juga harus menghindari untuk berhenti di atas jembatan atau juga di daerah yang cukup rawan terjadi bahaya. Nah, yang selanjutnya, jika kita sedang berada di luar rumah, yang harus Anda lakukan harus menjauhi papan reklame, kemudian pohon-pohon besar, kemudian tiang listrik, bangunan-bangunan tinggi yang mungkin bisa roboh, dan juga berusaha mencapai tempat yang terbuka atau lapang yang cukup luas. Nah, kita akan membahas terkait dengan mitigasi tsunami. Tsunami tidak dapat dicegah karena bencana ini disebabkan oleh faktor alam. Biasanya gelombang tsunami disebabkan oleh gempa di bawah permukaan laut. Kemudian laut akan segera surut, disertai gemuruh serta aroma khas laut yang kuat, sehingga pada saat itu gejala tsunami akan segera muncul. Sebaiknya jika kita mengetahui hal tersebut, kita harus segera menjauhi daerah sekitar pantai dan mencoba mengungsi ke daerah yang lebih aman. Nah, saat ini Indonesia telah dapat membuat sebuah pelampung atau buoy, pelampung tsunami yang akan bekerja pada saat gelombang tsunami terjadi pertama kali. Nah, sinyal ini dihasilkan bisa diterima oleh kantor BPPT hanya dalam waktu 3 menit. Nah, segera setelah sinyal ini muncul, informasi terkait dengan tsunami seperti ketinggian gelombang akan dapat segera diinformasikan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, jika kita sudah mengetahui informasi terkait dengan gelombang tsunami tersebut, kita harus segera untuk mencari tempat yang lebih aman. Selanjutnya kita akan membahas mengenai mitigasi terkait dengan bencana banjir. Yang pertama adalah tindakan prabencana ataupun tindakan yang harus kita lakukan sebelum terjadi bencana banjir. Nah, diantaranya seperti kita harus menjaga kebersihan lingkungan sekitar, kemudian juga selokan, kemudian juga harus membuang sampah pada tempatnya dan jangan membuang sampah sembarangan ataupun ke sungai. Kemudian kita dapat menentukan lokasi yang tepat untuk pengungsian yang dilengkapi dengan MCK, fasilitas dapur umum, serta ketersediaan air bersih. Kemudian kita juga dapat membentuk tim penanggulangan bencana seperti juga untuk menyediakan tali, perahu karet, serta pelampung untuk evakuasi. Yang selanjutnya kita dapat menyediakan peralatan komunikasi. Kemudian kita harus menyediakan juga bahan makanan yang mungkin mudah untuk disajikan. Kemudian kita juga harus memerhatikan pasokan air bersih serta mengamankan dokumen penting dan mempersiapkan obat-obatan darurat. Yang selanjutnya adalah mitigasi terkait dengan saat terjadi banjir. Nah, hal yang harus kita lakukan, yang pertama kita harus mematikan aliran listrik. Hubungi PLN untuk mematikan seluruh wilayah yang terkena dari banjir tersebut. Kemudian kita harus juga mengungsi ke daerah yang aman secepat mungkin. Lalu kita harus menghindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus. Kemudian kita juga harus mengamankan barang-barang kita ke tempat yang lebih tinggi. Dan apabila arus terus meninggi, hubungi instansi yang berwenang. Selanjutnya adalah tindakan yang kita lakukan setelah terjadi banjir. Yang pertama, bersihkan rumah menggunakan air bersih dan juga antiseptik. Setelah itu, menggunakan air bersih untuk mencegah terjangkitnya diare, karena biasanya setelah banjir hal ini sering muncul. Kemudian kita juga harus waspada terhadap hewan berbisa dan juga hewan yang dapat menyebabkan penyakit. Dan yang terakhir, kita dapat mewaspadai apabila akan terjadi banjir susulan. Nah, mungkin itulah sekian informasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan mitigasi dan adaptasi terhadap bencana alam. Salah hilaf mohon maaf, saya undur diri. Wassalamualaikum